Tadinya hampir beres, Datuk. Tapi Samsul teliti saya maling. Lalu saya dikeroyok. Pandi? Enggak. Pakak! Selamat malam, Sam. Saya cuma nganter Siti. Terima kasih, Sam. Kamu nggak kapok kan ngajak saya pergi? Enggak. Makasih. Permisi, Om. Ayo, Sam. Hati-hati. Dah. Dah. Wah, ada amplop nih. Angpau kali. Mudah-mudahan aja omongan lo bener ya. Soalnya gue lagi bokeh. Tunggu dulu. Gue dulu dong lihat. Rebut dong. Apaan nih? Astaga. Apaan sih? Porno ya? Sam, jangan dipercaya lagi. Itu mungkin aja trik komputer. Gua setuju, Sam. Apa kata Ria, Sam? Pasti itu trik komputer, Sam. Bener, Sam? Apaan sih tuh ya? Apaan sih itu? Aduh, udah deh. Mulut ember kayak lo tuh, nggak usah ikut tahu. Ntar nyebar lagi kemana-mana. Makasih ya. Lo udah ngebelain Siti. Siti! Hai. Ada apa sih? Kamu kenapa? Gue mau terus terang sama lo, tapi lo janji gak bakal ngetawain gue. Gue suka sama lo. Ya ampun, ngomong kayak gitu aja susah banget. Sebagai teman, saya juga suka kok sama kamu. Maksud gue cinta sama lo. Cinta. Pasti kamu bercanda deh. Gue serius. Lo cewek yang paling baik yang pernah gue kenal.
gue makin kagum sama lo. Semenjak lo mau nolongin Samsul waktu itu. Meskipun nyawa lo jadi taruhannya. Kalau menurut saya, dalam keadaan darurat, tindakan saya wajar-wajar aja. Kalau dalam waktu yang sama kamu ada di situ, pasti kamu juga bakalan nolongin Samsul. Iya kan? Mungkin, tapi itu tidak mengurangi rasa kagum gue sama lo. Makasih. Sebenarnya, gue udah lama mau bilang ini sama lo. Tapi gue kira Samsul juga suka sama lo, juga cinta sama lo. Semenjak Samsul bilang di depan anak-anak, dia bilang ke Ria kalau dia udah nganggap lo sebagai sahabat, udah seperti saudara sendiri. Makanya gue baru berani bilang sekarang, Siti. Siti! Saya mau bicara sama kamu. Ayo. Tunggu, Sam. Lo nggak ada hak untuk ngalangin gue. Siapa bilang? Lo boleh tanya sama Siti. Ayo. Sebentar, Sam. Saya masih mau ngomong sama Doni. Maafin Samsul ya. Dia emang emosian. Tapi saya kagum banget sama dia. Karena saya baru pertama kali ngeliat cowok yang sangat perhatian sama saya. Udah deh. Lo tuh nggak usah ngoper-ngoperin gua. Sorry. Gua nggak akan dengerin omongan siapapun. Sebelum gua ngomong empat mata sama Siti. Sam, tadi kau mau ngomong apa? Saya sih terima kasih banget karena kamu selalu ngejagain saya. Tapi kenapa sih barusan kayaknya kamu emosi banget? Doni itu kan nggak berbahaya, Sam. Dan saya bisa jaga diri saya. Percaya deh. Emosi kamu tadi justru ngejatuhin diri kamu sendiri. Ngejatuhin diri saya? Jelas saya emosi. Nih, kamu lihat. Kamu tuh jadi murahan kayak gitu. Itu yang bikin saya emosi. Kalau kamu merasa kamu kenal saya, harusnya kamu nggak nuduh macem-macem, Sam. Ini foto rekayasa. Benar-benar saya nggak ada hubungan apa-apa sama Doni. Kenapa kalian berusaha akrab banget? Kayak tuh mesra banget. Kenapa? Udah deh. Saya tuh nggak bakalan emosi kalau kamu terus terang. Doni bilang dia cinta sama saya. Tapi saya tolak. Kamu tolak dengan mesra-mesraan sama dia? Sumpah demi Tuhan, ini foto rekayasa. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Doni. Biarpun kamu 1000 kali bersumpah, saya udah nggak bisa percaya sama kamu. Kamu mau coba main api antara saya sama Doni? Sorry ya, saya tuh bukan sendal jepit yang bisa kamu injak-injak. Sini. Kita udah benar-benar ngendalin permainan. Si Samsul tuh kesel banget sama Siti gara-gara foto yang itu. Sampai-sampai nih, si Siti tadi bolos pelajaran 2 jam pelajaran lagi. Cuman buat nenangin dirinya doang. Ya, sekarang sih terserah rencana lo aja deh. Gua sih hanya ikut aja, ya nggak? Oke, sekarang kita break dulu ya, Don ya. Mendingan sekarang kita cooling down dulu, biar nggak seberapa nyolok. Bahtiar, membawa buku segitu aja, macam membawa karung. Taruh di sini, Pak. Jangan, taruh di meja. Susun yang rapi, jangan sampai berantakan, ya? Iya, Pak. Aduh.
Ngapain lo? Kayak kiper Buffon aja. Selamat. Apaan sih itu? Udah jelas-jelas bunga, pakai nanya lu. Nyolong dari mana lo, ha? Dari kantor kepala sekolah. Ngapain lo selinguk-selinguk? Samsul mana? Kenapa emang? Lo nyariin Siti kan? Enggak. Siapa yang nyari Siti? Gue mau ke WC. Nih, katakan cinta dengan bunga. Apaan sih maksud lo? Nih, biar kayak di sinetron-sinetron itu. Sekarang waktunya, men. It's now or never. Tapi inget men, lo jangan depan Siti. Ntar keburu slip Doni lagi. Sam, maaf ya tadi saya kasar sama kamu. Saya cinta sama kamu. Mungkin dulu tuh saya terlalu gugup untuk bilang terus terang sama kamu. Tapi sekarang saya jujur sama kamu. Boy, ganggu aja. Gua minta lu sekarang jangan penasaran lagi. Gak usah mikirin Samsul, gak usah ikut campur urusan Siti. Mendingan sekarang kita mikirin hubungan kita berdua aja. Di kamus gue tuh nggak ada kata menyerah. Gue nggak akan berhenti usaha sebelum mereka berdua tuh putus. Gue tuh nggak suka kekalahan. Dia. Buktinya kita berdua sekarang udah kalah. Samsul dan Siti sekarang udah jadian. Kalau mereka yang mau udah pacaran, emangnya kenapa sih? Orang yang udah nikah aja tuh bisa cerai. Apalagi mereka yang baru ngomong I love you doang. Terus, sekarang lu mau apa lagi? Gue tetap mau bikin supaya mereka putus. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya gue mau bikin hubungan mereka tuh berantakan. Sampai akhirnya, ntar mereka sendiri yang mutusin kalau mereka tuh harus bubaran, tau nggak? Bapak, gimana Bapak bisa masuk sini? Sekarang bukan waktunya untuk cerita. Kita harus segera keluar dari sini, ya. Mumpung Datuk Maringgi dan Lolo sedang pergi. Ayo. Tapi herdernya sekarang sedang asik nonton bola di TV. Telepon lagi si Rawan. Cari tahu dia sekarang. Mau apa dia? Maaf, Datuk. Tidak ada jawaban, Datuk. Mailbox, Datuk. Kabau. Berani-beraninya dia membangkang. Apa dia lupa? Keselamatan nyawa anak perempuannya masih di dalam genggaman saya. Henny, kemari. Seret anak itu kemari. Saya mau suruh dia merintih kesakitan di voicemail supaya bapaknya merangkak minta belas kasihan saya. Baik, Datuk. Sia di sini. Hah? Mana nih? Sudah tidak ada, Datuk. Mungkin mereka sudah lari, Datuk.
Mana mungkin anak selembek itu bisa lari? Coba diperiksa lagi. Saya sudah periksa semua, Datuk. Kabau pangicuh si lawan. Ini pasti kerajonya dia. Susul dia ke rumahnya. Seret dia kemari hidup-hidup. Saya mau umpankan kakinya menjadi makanan buaya supaya dia jerah seumur hidup. Baik, Datuk. Makasih ya, Sam. Ada apa, Sam? Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Selamat malam ya. Sam. Tutup mata kamu deh. Kenapa? Udah, tutup dulu mata kamu. Makasih. Tapi terus terang, saya tuh ngarepin lebih. Dia cuma cium pipi. Genit ah. Sampai besok ya. Dah. Dah. Malam, Tante. Malam. Siti? Kamu sepertinya bahagia sekali. Seperti ada yang membuat hati kamu berbunga-bunga. Iya, Tante. Karena kamu mencium Samsul, kan? Saya nggak pernah menyangka kalau kamu nggak punya rasa malu. Mana harga diri kamu? Samsul itu tidak setara dengan kamu. Bapaknya cuma orang kecil. Nggak pantas kalau kamu menjatuhkan martabat kamu ke kaki anak itu. Tante. Jangan bantah saya. Diapain aja kamu sama anak itu tadi? Dia nggak ngapa-ngapain saya, Tante. Kosong. Di rumah aja kamu berani berbuat seperti itu, apalagi di luar sana. Nggak mungkin kalau kamu nggak melakukan perbuatan yang lebih daripada itu sama anak itu. Kok Tante jadi kayak gini sih? Kamu jangan menyanggah omongan saya ya. Saya ini kakaknya bapak kamu. Saya akan laporkan semua ini sama bapak kamu. Saya nggak mau nama baik saya ikut hancur gara-gara sikap kamu yang liar seperti perempuan jalanan begitu. Tahu? Please don't call me Tante. Say my name. Say my name. Mila, come on. Iya deh, sorry. Tapi Tante jangan ngagetin gitu dong. I'm sorry. I forget. Kalau orang jatuh cinta, jantungnya jadi cepat copot. Tan? I told you, please don't call me Tante. Look at me. I'm still young, honey. Yeah, sorry. Tadi you mau bicara apaan? Mau protes karena I bilang you hatinya sedang guncang karena jatuh cinta? Huh? Come on, please tell me. Hey, come on. Huh? Tapi
Tante janji ya, nggak bilang sama papa ataupun mama. Oh, so I'm right. You fallen in love. Oh, you. Congratulations, honey. Oh, ponakan Mila jatuh cinta. Entah apa-apaan sih? Entah papa sama mama tahu. Sorry. Well, I will keep your secret. But bicara jujur dengan Mila, perempuan yang merampas hati kamu, Siti, right? Huh? Oh. So, by the way, on the way busway, relation kalian sudah sejauh mana? Huh? Huh? Come on, honey, please tell me. Huh? Dia nyium saya. Oh my God! Oh my God! Si Keisha! Ruangan ini tiba-tiba kok very hot. Tante mau kemana? Well, Samsul, I will tell everybody you falling in love with Siti. Hello. Extension please. Ini pengumuman penting. This is important. Tadi kan katanya udah janji, jangan ember dong. Ada hubungan apa sih, Sam? Udah, lo berdua gak usah dengerin omongan tante gue. What's your name, honey? Arifin. Oh, Arifin, come on, Arifin. Oh, big man. Oh, come, baby. Sam, ada apa sih ribut-ribut? Enggak mah, itu biasa. Kalau nggak heboh, bukan Temila. Hey boy, kalau you masih panggil I tante, janjian kita cancel, you know? Iya Mila. Sam, perjanjian apa sih? Don't worry Rosie, ini urusan anak muda. Emansipasi sih, emansipasi. Tapi gue nggak bisa bayangin aja, Siti bisa duluan nyium lu. Ya, emang begitu kenyataannya. Gimana rasanya waktu dia nyium lo? Gimana ya? Aduh, nggak bisa diceritain. Mending lo berdua ngerasain sendiri aja. Lu enak udah punya cewek. Kita mau ciuman sama tembok. Makanya, lo berdua tuh jangan cuma bisa ngomporin teman aja. Lo coba dong, punya nyali buat deketin cewek. Apaan sih? Kayaknya bener juga sih ya. Kita perlu pertimbangan tuh. Soalnya mulai besok, Siti sama Samsul berduaan terus. Kita jadi kambing conge. Iya sih. Sam, gue pinjem CD lo ya. Ambil. Balikin ya. Ada apa, Kak? Saya nggak sanggup ngurusin Siti. Memangnya dia kenapa? Suatu saat nanti, dia bisa mencorengkan arang di kening kita. Siti tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merusak martabat keluarga. Saya tahu persis anak saya, Kak. Kasih sayang yang berlebihan terkadang suka membutakan mata hati terhadap kenyataan. Siti itu tidak sebaik yang seperti kita harapkan. Dan Siti itu tidak sebaik yang seperti kamu kira. Memangnya dia berbuat apa sih sampai kakak jadi gundah begini? Siti mencium Samsul di tempat umum. Dilihatin banyak orang. Ah, itu mungkin orang yang memberi informasi ke kakak terlalu berlebih-lebihan. Saya lihat perbuatannya itu dengan mata kepala saya sendiri kok. Kalau anak seusia dia sudah berani berbuat seperti itu di tempat umum,
Apa kita nggak takut membayangkan apa yang bisa dia lakukan di tempat yang tertutup? Siti! Siti! Iya, iya. Ada apa, Pak? Papa dengar kamu berbuat tidak senonoh dengan Samsul. Kamu kan tahu perusahaan sedang menghadapi masalah besar. Kamu seharusnya membantu meringankan beban pikiran Papa. Bukan malah menjadi liar dan menambah beban pikiran Papa. Kamu sudah cukup dewasa untuk bisa memilih mana yang pantas dan mana yang tidak pantas kamu lakukan. Pak, saya... Cukup! Papa tidak punya mood buat berdebat. Ma, saya tahu ini semua hasutan Tante Fatima. Tapi biasanya Papa nggak mempan sama hasutan itu. Apapun yang dituduhkan kepada saya, Papa pasti tanya dulu sama saya. Karena Papa tahu saya nggak pernah bohong. Ma, sekarang saya ngerasa sendirian. Saya nggak tahu gimana caranya ngeyakinin Papa bahwa saya nggak seperti apa yang Papa tuduhkan pada saya. Saya memang sayang sama Samsul. Tapi saya juga tahu gimana cara saya ngejaga harga diri. Dan saya juga nggak akan mencorengkan arang di kening Papa. Kalau Papa mau saya melupakan Samsul, saya akan melakukannya, Ma. Saya nggak mau melukain hati Papa. Demi Papa, saya rela ngejauhin Samsul. Itu tidak perlu. Papa tidak akan memisahkan kamu dari Samsul. Papa yang salah. Papa sendiri nggak sadar iblis apa yang menunggangi hati Papa sampai Papa seperti orang kalap terhadap anak tunggal Papa yang Papa sayangi dunia akhirat. Maafkan Papa telah melukai hati kamu, sayang. Enggak, Pak. Papa nggak salah. Papa nggak usah minta maaf. Harusnya saya sadar. Papa lagi capek. Papa lagi banyak masalah. Kalau saja mama kamu tidak pergi begitu cepat, kamu pasti tidak akan menderita. Dia pasti akan melindungi kamu kalau Papa kalap dan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Maafin Papa, sayang. Orang tidak tahu dia tuang. Orang baik. Mana si Kabau? Pandi, Ongok, dan Prakak itu mana? Rumah itu sudah kosong, Datuk. Saya pikir Irawan sudah menjualnya kepada orang lain, Datuk. Saya tidak mau diganggu. Bilang saya sedang istirahat. Baik, Datuk. Kasihkan telepon itu ke Datuk Maringgi. Irawan mau bicara, Datuk. Kabau, kemana anak kamu? Kamu jangan coba-coba membangkang. Cukup! Saya sudah kenyang dengan ancaman-ancaman Anda. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Saya sekarang sudah berada di luar Jakarta. Berada di luar cengkeraman kekuasaan iblis seperti Anda. Kalau Anda coba-coba mencari saya, apalagi Anda mengusik ketenangan keluarga saya akan buka semua ke polisi. Semua tentang rahasia Anda. Semua tentang kejahatan yang Anda pernah lakukan. Ataupun kejahatan yang Anda rencanakan. Kamu coba mengancam saya? Kamu kira? Dengar dulu saya bicara. Kalau saya dengar atau saya baca di koran kamu menyakiti Siti Nurbaya, saya bersumpah
saya akan melaporkan kamu ke polisi. Kalau kamu tidak ingin hancur, jauhi keluarga saya dan keluarga Bagindo Sulaiman. Ngerti? Kamu anak kelera. Saya bersedia membayar berapapun juga untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Kamu masih ingat nama gadis yang sering disebut-sebut si Irawan sebagai saingan dia di sekolah? Ria, Datuk. Di mana alamatnya? Toha sama Irawan pernah ke sana, Datuk. Bagus. Kini kamu telepon si Fatimah. Katakan padanya, si Kabau Irawan itu sedang keluar kota dan kamu yang mengambil alih tugasnya. Saya harus ngomong apa dengan dia, Datuk? Kabau, cari informasi tentang hubungan Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri dan atur supaya anak itu siapa namanya Syria ketemu dengan saya. Kabau, jangan berpikiran macam-macam. Syria itu bukan selera saya. Anak itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Selamat pagi. Pagi. Ada papa. Pagi, Om. Selamat pagi, Sam. Siti ngajak saya pergi bareng. Ya, itu kan atas permintaan Om. Om juga minta sama kamu supaya kamu menjaga Siti dan menjaga nama baik Siti. Pokoknya kalau ada apa-apa sama Siti, kamu akan berhadapan dengan Om. Ya udah, sekarang kalian berangkat dulu. Nanti kalian kesangan kalau lama-lama. Iya, Pak. Hari, Om. Hati-hati ya, Sam. Ya. Udah, Papa. Dah. Hai. Bos saya mau bicara. Siapa? Irawan? Bukan. Irawan sama saya itu satu bos. Mau apa dia? Enggak. Mau menanyakan soal Siti Nurbaya yang akhir-akhir ini katanya semakin lengket saja sama Samsul. Dan ada saksi yang mengatakan bahwa Siti Nurbaya mencium Samsul secara terang-terangan. Begitu? Oke, segitu saja. Loh, kenapa? Habis keracunan makanan ya? Gue lagi sebel. Sebel kenapa? Uang jajan lu dikurangin sama bokap ya? Ternyata si Samsul tuh bener-bener jadian tau gak sih sama Siti? Loh, bukannya kita berdua udah tahu dari kemarin-kemarin, iya kan? Ya iya sih, tapi si Siti tuh terang-terangan depan tante ciuman sama Samsul. Bisa bayangin gak sih kalau mereka berdua tuh ngapain aja? Loh, lu kenapa jadi cemburuan begini lo? Jangan-jangan lo emang ngebet bener lagi sama Samsul? Gue ngebet ngancurin Siti. Kalau lo emang suka sama gue, lo harus bantu gue. Kalau enggak, ya gue terpaksa nyamber Samsul pakai cara gue. Atau gue terpaksa say goodbye ke lo. Sorry Don, sorry ya. Gue tahu lo nggak punya pilihan, tapi gue juga nggak punya pilihan Don. Selama Siti masih berada di sekolah ini, gue akan selamanya jadi figuran. Dan biasanya gue tuh jadi pemeran utama. Please. Oke.
dulu saya begitu menikmati kebebasan. Tapi sekarang saya udah berubah. Saya tuh nggak pengen pisah dari kamu. Saya pengen selalu berduaan sama kamu. Terus nggak belajar? Ntar anaknya mau dikasih makan apa kalau papanya nggak kerja karena sekolahnya nggak bener? Ya kita tetap belajar. Tapi kita belajar tuh berdua. Kita senang berdua, kita sedih berdua. Ya, pokoknya selalu berduaan. Kamu tahu nggak? Belakangan ini, saya tuh ngerasa senyum kamu tuh lebih manis dari senyum Mona Lisa. Dan belakangan ini saya makin sadar kalau kamu tuh biangnya gombal. Kok biangnya gombal? Saya tuh beneran. Siti. Ngapain lo kesini? Gue nggak ada urusan sama lo. Gue pengen ngomong empat mata sama Siti.